Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya. Saya sekarang sedang memviralkan untuk akun saya yang kedua. Setelah nulis saja, akun yang saya garap kali ini adalah akun Edu Milenia. Edu Milenia dari kata edu dan milenia. Edu saya artikan dalam arti sebuah konteks edukasi atau pendidikan. Konteksnya apa saja, tetapi itu berbau edukasi agar bermanfaat. Kemudian milenial, karena generasi yang saya bidik adalah generasi milenial. Ya, kenapa mereka? Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini siap untuk menghadapi namanya bonus demografi, dan di dalamnya yaitu pemerannya adalah generasi milenial saat ini. Sebelumnya mungkin bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Pak Nuri, ya, singkat pada jelas. Saya berprofesi sebagai seorang pengajar di sebuah instansi swasta, baik itu di sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Dalam hal ini saya ingin berbagi sedikit tentang Anda semuanya, siapapun Anda. Saya adalah orang desa. Sejak kecil saya, sejak SD, bahkan belum SD, tapi nggak TK karena waktu itu nggak ada TK. Saya bergelut di sawah, di empang, di hutan, di pantai. Itulah tempat saya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, dan sepeninggal ibu saya banyak melancong bersama teman-teman saya yang notabene mereka tidak bersekolah, atau beberapa orang yang sudah lulus SD dan mereka tidak melanjutkan, dan saya menjadi orang yang liar bersama mereka. Sehingga saya juga orang yang tidak suka dengan sekolah. Alhasil saya pernah sekolah dan tidak naik kelas. Iya, ranking terakhir, ranking 45 dari 45 siswa. Itulah saya. Jadi kalau ada yang merasa mungkin dirinya itu bodoh gitu, nih, saya pernah menjadi orang seperti itu. Bahkan mungkin untuk mendapatkan juara satu paling bawah itu Anda mungkin jarang mendapatkannya, dan saya mendapatkannya. Beberapa tahun ya saya suka melancong bersama teman-teman saya, dan saya tidak betah dengan sekolah. Apa itu sekolah? Dan akhirnya karena orang tua saya keras, orang tua saya itu cukup keras, beberapa kali saya itu bolos, dan akhirnya saya didaftarkan kembali. Satu generasi sudah naik kelas, saya tetap di kelas yang sama karena berulang kali saya tidak masuk kelas, dan akhirnya rapotnya kosong. Pengalaman pahit itu menyadarkan diri saya. Di tahun ketiga saya mulai berpikir, masa saya kalah sama mereka? Jiwa si bulang saya itu mengatakan bahwa saya tidak boleh kalah oleh mereka. Akhirnya ketika saya itu dinyek, ya ibaratnya dilulukan oleh mereka, karena saya itu masih tinggal di kelas 1 sementara yang lain kelas 2 dengan ranking yang pas-pasan, ya, nomor 1 wahid dari bawah. Akhirnya saya berpikir saya gak boleh kalah. Pucuk dicinta di tahun berikutnya, di saat teman-teman saya kelas 2 menginjak mereka kelas 3, saya di kelas 1 mulai memberanikan diri untuk belajar, merubah diri saya, dan saya bisa mendapatkan ranking 1. Lompatan luar biasa.
Dari ranking 45 menjadi ranking 1. Dan itu berkali-kali. Beberapa kali saya mendapatkan ranking 1. Dan akhirnya saya bisa naik kelas. Kemudian saya mengurangi kegiatan saya dengan teman-teman saya di luar. Menjadi orang yang hanya tinggal di rumah dan sekolah. Rumah sekolah. Kehidupan saya di hutan, di sawah, di tambak yang biasanya itu ikut mengembala kambing, mengembala kerbau, kerawa, pemburu, saya hentikan. Drastis total. Bersama dengan itu saya tinggal bersama almarhumah saya yang cukup keras mendidik saya, tidak boleh mainan, bahkan sekedar main layangan tidak boleh. Dan sampai akhirnya suatu saat saya itu bermain layangan sembunyi-sembunyi. Dan saat itu juga saya kecebur sumur. Pengalaman pahit tapi luar biasa amazing. Saya tiba-tiba berada di kasur, tak sadarkan diri, tak tahu apa yang terjadi. Pengalaman itu masih teringat selalu. Sehingga setelah itu saya berhenti untuk main layangan dan berhenti untuk berkeliaran di mana-mana kecuali hanya sekolah, ke warung kalau disuruh beli brambang, beli cabai, beli garam. Berjalannya waktu, SD Pabean Ilir 2 Indramayu, itulah SD saya, alamat saya. Kemudian saya lanjut di SMP Negeri 1 Indramayu, yang dulu sekarang SMP Negeri 1 Sindang, itu adalah SMP saya. Kemudian saya melanjutkan lagi di SMA 1 Sindang Indramayu. Ya itulah SMA saya. Banyak pengalaman. Jadi untuk masalah akademik, siapapun Anda, ketika Anda mengalami keterpurukan dalam hal nilai, percayalah bahwa nilai itu bukanlah semuanya merupakan representasi diri Anda. Dan saya merasakan diri sebagai seorang guru selalu mensupport murid-murid saya. Kalau ada di antara kalian yang pernah nilai jelek, Pak Nuri pernah mendapatkan nilai jelek. Kalau ada yang di antara kalian itu tinggal kelas, Pak Nuri pernah tinggal kelas. Dan jika ada orang yang sombong yang merasa dirinya paling pinter, Pak Nuri pun pernah mendapatkan ranking 1, mendapatkan NEM terbaik secara umum, meskipun di urutan kelima. Dan saya pernah lulus di perguruan tinggi negeri UNES dan pasca sarjana UNES dengan nilai komlot. Jika Anda pernah lulus kemelut, bukan kumlot, nilai IPK jelek, saya pun pernah mengalaminya. Dan sekali lagi, untuk masalah akademik, jangan pernah underestimate pada diri Anda. Karena setiap diri Anda yang dihidupkan dan sampai sekarang hidup ini memiliki fungsi, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Percayalah, sekali lagi, apapun yang dinilai dosen Anda, apapun yang dinilai oleh guru Anda, itu hanya sebagian kecil yang mereka tahu tentang diri Anda. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk minder, tidak ada alasan bagi Anda untuk mengklaim bahwa diri Anda itu tidak mampu. Pengalaman 2008 sampai 2015 di ajang Olimpiade, saya membimbing siswa saya dari nol putul, dari anak yang biasa saja, bahkan dari anak yang selalu underestimate pada dirinya. Dia mampu meraih medali emas
Tetesan air matanya yang dulu itu karena malu, karena sedih, akhirnya terurai kembali ketika mereka itu menangis di dalam podium sambil membawa medali emas mereka di tingkat nasional. Saya mengetahuinya secara langsung karena saya membimbingnya dan saya mengetahui bagaimana mereka dari tahun ke tahun, dari kegagalan demi kegagalan, dari kegagalan menjadi keberhasilan, dari zero menjadi hero. Insya Allah Pak Nuri sudah mengalaminya. Maka dari itu, hal yang penting saya sampaikan kepada Anda, jangan pernah underestimate pada diri Anda, jangan minder pada diri Anda, jangan mengklaim diri Anda menjadi orang yang kurang. Meskipun memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi percayalah bahwa ketika Anda itu tidak penting lagi di dunia, ketika Anda tidak punya peranan sedikit pun di dunia ini, maka Allah sudah mematikan Anda. Allah sudah memasukkan Anda ke liang lahat atau dengan caranya. Tapi hingga saat ini jika Anda masih hidup, maka itu tanda bahwa Anda memiliki peran yang harus dilakukan oleh Anda di sisa-sisa hidup Anda. Jangan pernah main-main, jangan pernah menyanyiakan ini. Jadilah diri Anda. Buanglah rasa takut, buanglah rasa minder, buanglah menjustis diri Anda untuk hal yang negatif. Bangkit, berpikir positif bahwa kalau bukan Anda, siapa lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi yang membenarkan sistem, yang menyampaikan kebaikan, yang menyampaikan apa yang ada di dalam hati Anda, yang memberikan peran dalam kehidupan kita? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Apapun itu, jangan lihat besar kecil, tapi apa yang kau lakukan, apa yang bisa Anda lakukan untuk sekitar kita. Hindarkan rasa takut. Selama itu baik buat orang lain, meskipun itu pahit, tapi sampaikanlah. Meskipun itu pedas, sampaikanlah. Hilangkan rasa. Sesen duduk. Baik. Kali ini saya ingin memberikan motivasi kepada Anda, khususnya orang-orang yang masih punya beban hidup mungkin, entah itu beban hidup karena hutang, atau anak banyak, atau belum punya keturunan, atau apa saja, atau hal-hal yang mungkin bisa menekan diri Anda sehingga tidak menjadi dirimu sendiri. Karyawan swasta barangkali, atau siswa yang bingung mau kerja di mana, atau mahasiswa yang bingung mau kerja di mana. Tips saja. Saya punya tips bagi Anda. Salah satu di antara tips yang lain mungkin dari mentor yang lain, silakan Anda lakukan kalau itu positif. Kalau itu positif, ya. Tapi dalam hal ini saya mengajak Anda untuk silakan menjadi YouTuber. Meskipun Marco Polo tidak menemukan benua Amerika, toh benua itu sudah dibuat sebelum dilahirkan. Meskipun Vasco da Gama tidak memutari lautan ini dan membuktikan bahwa dunia ini bulat, bahwa bumi itu bulat, toh bumi ini sudah diciptakan bulat sebelum dia dilahirkan. Tetapi perhatikan baik-baik, kalau bukan Anda sendiri yang mengukir cita-citamu, kalau bukan Anda sendiri yang menuliskan cita-citamu, menorehkan sejarahmu, maka siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan Anda sendiri. Silakan buat sejarah. Di mana? Di media apa yang bisa kau buat? Di buku? Di ingatan orang-orang sekitarmu? Atau di media sosial? Di antaranya YouTube ini. Tapi ingat,
pesan saya, berikan yang positif. Berikan yang positif agar menjadi pembelajaran bagi yang lain. Setiap kita menjadi pembelajaran bagi yang lain. Setiap kehidupan, bahkan apapun yang ada di sekitar kita ini adalah pembelajaran bagi yang lain. Seperti halnya perumpamaan seekor nyamuk yang dihidupkan di dunia ini adalah sebuah perumpamaan bagi kita agar kita berpikir. Ya, jadi sekali lagi silakan Anda mengukir sejarah sesuai dengan taste Anda, sesuai dengan apa yang Anda bisa, apa yang Anda punya. Salah satunya YouTube. Itu karena bidang saya, karena saya suka dengan entertain, YouTube. Ya. Silakan nanti kalau mau konsultasi boleh bisa ketik nomor di bawah atau bisa beri komentar aja di kolom komentar, kita bisa komunikasi. Apa sih untungnya secara finansial? Oke. Secara pengalaman is okay. Secara apa lagi? Teknis mungkin editing boleh. Ya, kita di sini saling share saja. Maaf, bukan saya menggurui, tapi kita sharing saja, sharing pengalaman. Jadi mulai hari ini, apapun posisi Anda, dimanapun Anda berada, bukalah wawasan Anda saat ini juga. Setelah melihat video ini, silakan Anda buka pikiran Anda untuk membuat sejarah hidup Anda. Dan berhenti menjadi orang lain, jadilah diri Anda, berhentilah untuk minder, dan melangkah optimis untuk masa sekarang dan yang akan datang. Itu pesan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, di-share agar banyak orang yang bisa melihat video ini. Channel Edu Milenial dan channel Nuri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.